Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang data gathering dengan anggota kelompok sebagai berikut. Pertama, dengan saya sendiri, Enrique Yoyadamin, dengan NIM 123101064. Selanjutnya ada Arneta Bunga Cinta dengan NIM 123101086. Lalu ada Dara Kayunisa dengan NIM 123101097. Ada Najwa Aura Latsman dengan NIM 123101057. Jalhal Prima dengan NIM 123201009. Zadi Ramadan dengan NIM 123103145. Yozi Givari Junior dengan NIM 123103121. Dan terakhir ada Dava Sugandi dengan NIM 123101026. Selanjutnya dipersilakan Mbak Neta untuk menyampaikan introduction. Dimulai dari introduction. Bab ini membahas 3 teknik utama pengumpulan data dalam desain interaksi, yaitu ada wawancara, kuesioner, dan observasi. Pengumpulan data ini berperan penting dalam 2 aktivitas utama, yaitu penetapan persyaratan untuk memperoleh data akurat dan relevan guna menghasilkan persyaratan yang stabil, dan juga evaluasi untuk menilai reaksi serta kinerja pengguna terhadap sistem atau prototipe. Poin pertama ada wawancara, dilakukan secara sinkron, biasanya tatap muka dengan pertanyaan yang terstruktur atau tidak terstruktur. Poin kedua ada kuesioner, berisi pertanyaan yang dijawab secara asinkron, bisa dalam bentuk kertas atau juga daring. Poin ketiga, observasi, yaitu mengamati aktivitas pengguna secara langsung atau tidak langsung melalui rekaman aktivitas. Nah, ketiga teknik ini dapat menghasilkan data kualitatif maupun kuantitatif, serta sebaiknya digunakan secara kombinatif untuk menghindari bias dalam memperoleh hasil yang lebih menyeluruh. Selanjutnya, 5K issues. Bagian ini membahas 5 isu utama yang perlu diperhatikan agar sesi pengumpulan data berjalan efektif, yaitu ada penetapan tujuan, identifikasi partisipan, hubungan dengan partisipan, triangulasi, dan studi percontohan. Dimulai dari yang pertama, penetapan tujuan. Tujuan pengumpulan data harus ditentukan secara jelas sebelum memulai, agar sasaran ini menentukan jenis data yang dikumpulkan, teknik yang digunakan, serta analisis yang akan dilakukan. Dalam desain interaksi, tujuan biasanya dinyatakan secara informal, namun tetap harus spesifik dan juga ringkas. Yang kedua, mengidentifikasi partisipan. Partisipan ini dipilih berdasarkan sasaran penelitian. Pemilihan dapat dilakukan melalui pengambilan sampel probabilitas seperti acak sederhana atau berstrata yang memungkinkan generalisasi statistik atau non-probabilitas seperti praktis dan sukarelawan yang lebih bergantung pada ketersediaan partisipan. Nah, jumlah partisipan harus cukup untuk mendukung analisis statistik. Yang ketiga, hubungan dengan partisipan. Hubungan antara pengumpul dan penyedia data harus profesional dan transparan. Penting banget untuk menggunakan formulir persetujuan berdasarkan informasi, agar partisipan ini memahami tujuan penelitian, cara data digunakan, serta hak mereka untuk mengundurkan diri kapanpun. Hal ini juga menjamin perlindungan privasi dan etika, terutama bagi anak-anak atau penyandang disabilitas. Yang keempat, triangulasi. Triangulasi ini sebagai upaya memahami suatu fenomena dari berbagai perspektif untuk meningkatkan keakuratan hasil. Terdapat 4 jenisnya. Poin pertama ada data. Data menggunakan berbagai sumber, waktu, tempat, atau kelompok partisipan. Poin kedua ada peneliti. Peneliti ini melibatkan beberapa peneliti dalam pengumpulan data dan juga analisis data. Poin ketiga, teori. Memakai kerangka teori berbeda untuk menafsirkan data.
Poin keempat, metodologis. Metodologis ini mengkombinasikan beberapa teknik pengumpulan data atau yang paling umum digunakan. Tujuannya adalah memvalidasi hasil penelitian melalui perbandingan dari pendekatan yang berbeda. Namun, mencapai triangulasi sejati itu sangat sulit karena setiap metode menghasilkan data yang berbeda dan belum tentu kompatibel. Yang kelima, studi percontohan. Studi ini adalah sebagai uji coba kecil sebelum penelitian utama untuk memastikan metode dan prosedur berjalan dengan baik. Tujuannya mendeteksi masalah seperti alat yang tidak berfungsi, pertanyaan yang membingungkan, atau prosedur yang tidak praktis. Dengan demikian, kesalahan besar ini dapat dihindari sebelum penelitian sesungguhnya dilakukan. Jika partisipan sulit didapat, rekan sejawat dapat diminta memberi masukan sebagai alternatif. Namun, orang yang ikut dalam studi ini tidak boleh terlibat lagi dalam studi utama agar hasil penelitian tidak bias. Selanjutnya, poin 7.3 data recording. Data recording merupakan proses dari mendokumentasikan suatu informasi dari data gathering supaya hasilnya tidak hilang serta dapat dianalisis lebih mendalam. 3 pendekatan dalam data recording mencakup 1. Notes plus photograph merupakan catatan fleksibel, dapat ditambah foto atau sketsa, praktis untuk dipakai di banyak situasi, namun kekurangannya sulit dilakukan saat observasi, mudah dalam kehilangan data, dan dapat terpengaruhi oleh kondisi. Kedua, audio plus photograph. Pendekatan yang memudahkan peneliti fokus dalam interaksi karena tidak sibuk dalam mencatat, serta rekaman suara dapat memberikan detail percakapan yang lebih akurat. Dan yang ketiga, video. Dapat menangkap suara, ekspresi, sekaligus lingkungan. Akan tetapi, metode ini membutuhkan perangkat lebih, file besar, dan persiapannya. Case-based learning. Seseorang meneliti tentang bagaimana garden designer menggunakan prototipe komputer saat sedang berjalan di taman klien dan membuat sketsa desain, serta berdiskusi tentang preferensi keluarga. Analisis setiap mode dalam proses ini. Pertama, note plus photograph. Sangat fleksibel dan murah, tidak butuh alat khusus. Akan tetapi sulit dilakukan sambil berjalan keliling taman, apalagi jika hujan. Bisa kehilangan detail penting dari catatannya. Yang kedua, audio plus photograph. Peneliti bisa fokus pada percakapan dengan garden designer dan lebih natural. Akan tetapi sulit menggabungkan rekaman suara dengan sketsa yang dibuat desainer. Ketiga, video. Paling lengkap karena menangkap semua ekspresi desainer hingga interaksinya. Namun sifatnya mengganggu, tidak praktis saat hujan, dan membuat partisipan sadar akan kamera. Selanjutnya, kesimpulan data recording. Tidak ada metode data recording yang sempurna dalam semua kondisi. Dalam contoh kasus mengenai garden designer, audio plus photograph cukup lebih efektif dikarenakan cukup detail, minim dari gangguan, serta dapat dilakukan menggunakan alat sederhana seperti handphone. Jika memerlukan kebutuhan tambahan, cuplikan dari shoot video dapat digunakan dalam mendukung dokumentasi secara visual. Poin-poin pentingnya ialah pertama, dalam memilih suatu metode recording, kita harus mempertimbangkan kondisi sekitar. Selanjutnya, harus menyesuaikan aktivitas yang kita lakukan dan perlukan. Dan yang terakhir, kenyamanan dari narasumber perlu diutamakan, supaya tindakan mereka tetap natural. 7.4 Interview. Dalam proses interaction design, wawancara digunakan untuk memahami kebiasaan dan pengalaman pengguna. Terdapat 3 jenis wawancara utama yang umum digunakan, yaitu structure interview. Pertanyaannya tetap, hasil mudah dibandingkan, tapi kurang mendalam. Yang kedua ada semi-structure interview. Ada panduan, fleksibilitas, bisa menggali pengalaman pengguna. Dan yang terakhir, unstructured interview. Bebas seperti sebuah percakapan, datanya sangat kaya tapi sulit untuk dianalisis. Pada case-based learning-nya, untuk memahami pengalaman dan kebutuhan mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi kampus, dilakukanlah wawancara sebagian dari studi kasusnya. Pertanyaan berikut dirancang untuk menggali kebiasaan, kendala, serta harapan mahasiswa
agar hasilnya dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi yang lebih efektif dan berpusat pada pengguna. Pertanyaan pertama yang efektif tentang penggunaan dan kebiasaan. Seberapa sering Anda memakai aplikasi kampus dan fitur apa yang paling sering Anda gunakan? Lalu yang kedua ada pengalaman dan kendala. Bagaimana yang mudah atau sulit digunakan? Pernahkah mengalami error atau kebingungan? Dan yang ketiga, kebutuhan dan harapan. Fitur apa yang sebaiknya ditambahkan atau diperbaiki? Bagaimana aplikasi bisa lebih membantu perkuliahan Anda? Dan yang keempat, kepuasan dan persepsi. Apakah Anda puas dengan aplikasi ini? Mengapa? Apakah tampilannya menarik dan mudah dipahami? Kuesioner merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data demografis dan opini pengguna secara efisien. Metode ini mirip dengan wawancara, tetapi lebih efisien karena dapat menjangkau banyak orang sekaligus. Umumnya, kuesioner diawali dengan pertanyaan demografis seperti usia, jenis kelamin, dan pengalaman. Kemudian diikuti dengan pertanyaan yang lebih spesifik sesuai tujuan penelitian. Selain itu, urutan pertanyaan perlu diperhatikan agar logis dan mudah diikuti. Gunakan tata letak yang rapi, bahasa yang sederhana, dan berikan instruksi yang jelas tentang cara menjawab. Ada beberapa format pertanyaan yang bisa digunakan. Untuk data demografis, biasanya menggunakan kotak centang atau rentang usia. Desain rentang usia harus hati-hati agar tidak tumpang tindih. Misalnya menggunakan rentang usia 15-20 dan 20-25 secara bersamaan. Kemudian ada skala penilaian yang digunakan untuk mengukur opini atau sikap. Yang pertama ada skala Likert. Skala Likert digunakan untuk menilai tingkat persetujuan terhadap suatu pernyataan, seperti sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Selanjutnya ada skala diferensial semantik, yaitu menggunakan pasangan kata berlawanan, misalnya baik dan buruk, untuk melihat persepsi responden. Next, dalam penyebaran kuesioner, tantangan utamanya adalah memastikan responden yang representatif. Untuk survei besar, tingkat respon sekitar 40% sudah dianggap baik. Saat ini, kuesioner berbasis web semakin populer karena lebih cepat, interaktif, dan mudah dianalisis secara otomatis. Responden juga cenderung memberikan jawaban yang lebih detail dibandingkan kuesioner berbasis kertas. Namun kelemahannya adalah sulit memperoleh sampel acak karena sering bergantung pada convention sampling. Sebelum disebarkan, penting untuk melakukan uji coba guna memastikan semua pertanyaan jelas dan kuesioner berfungsi dengan baik. Next. Selanjutnya ada observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung bagaimana pengguna berinteraksi dengan suatu produk. Tujuannya untuk memahami konteks, tugas, dan tujuan pengguna. Ada beberapa jenis observasi, yaitu langsung di lapangan, misalnya saat mereka benar-benar menggunakan perangkat di keseharian mereka. Lalu ada di lingkungan terkontrol seperti laboratorium, di mana situasi bisa kita atur supaya lebih mudah dianalisis. Selain itu ada juga observasi tidak langsung, misalnya lewat catatan harian pengguna, log aktivitas komputer, atau data dari web analytics. Kelebihannya adalah tidak mengganggu pengguna dan cocok untuk penelitian jangka panjang. Tapi kekurangannya hasilnya tergantung apakah pengguna mencatat dengan jujur dan konsisten. Dalam melakukan observasi, kita bisa pakai kerangka kerja supaya pengamatan lebih terarah. Contohnya, kita bisa perhatikan siapa yang terlibat, di mana tempatnya, apa yang dilakukan, objek apa yang digunakan, kapan terjadi, dan bagaimana perasaan mereka. Lalu ada dua jenis peran pengamat, yaitu pengamat pasif. Pengamat pasif hanya melihat tanpa ikut terlibat. Dia cocok observasi di lab. Lalu ada pengamat partisipan. Pengamat partisipan ikut bergabung dalam kegiatan. Dia cocok observasi di lapangan. Ada juga teknik tambahan seperti think aloud, di mana peserta diminta untuk berpikir keras dan menceritakan apa yang mereka lakukan. Lalu constructive interaction, di mana dua orang bekerja bersama sambil berdiskusi. Untuk penelitian yang lebih dalam, kita bisa pakai metode etnografi, yaitu observasi jangka panjang untuk memahami perilaku dan budaya pengguna. Bisa dilakukan secara langsung maupun daring. Terakhir, hal yang penting yang harus diingat adalah etika penelitian. Kita wajib menjelaskan tujuan observasi kepada peserta dan menjaga privasi data mereka, terutama saat menggunakan rekaman atau data digital.
Pada bab ini, bagian introduction, bab ini membahas atau menjelaskan mengenai analisis data tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Ada dua pendekatan utama, yaitu yang pertama, analisis kualitatif, yaitu dengan melihat makna, pola, dan deskripsi perilaku. Yang kedua, analisis kuantitatif, yaitu dengan mengubah data menjadi angka seperti rasio, rata-rata, atau persentase. Banyak penelitian juga yang menggunakan gabungan keduanya atau kombinasi agar hasilnya terlihat lebih lengkap. Dalam analisis, peneliti harus tetap objektif dalam menarik kesimpulan, dan cara menyajikan hasilnya tergantung pada audiens, misalnya dengan grafik, tabel, atau video cuplikan hasil penelitian. Selanjutnya, penjelasan mengenai kualitatif dan kuantitatif data. Yang pertama, ada data kuantitatif. Datanya yaitu berupa angka, misalnya seperti jumlah tahun pengalaman, usia responden, atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tentang tugas. Yang kedua, data kualitatif. Datanya ini berbentuk kata, deskripsi, kutipan dari wawancara, atau pengamatan perilaku. Kadang, data yang sama bisa menghasilkan keduanya. Misalnya, jawaban terbuka atau kualitatif bisa dihitung frekuensinya atau kuantitatif. Peneliti harus hati-hati menggunakan angka secara tepat agar tidak menyesatkan hasil. Selanjutnya, terdapat tabel langkah awal menganalisis data. Yang pertama, jenis data wawancara. Contoh kualitatifnya, opini responden, respon dari pertanyaan terbuka, dan rekaman video dan foto. Setelah itu, contoh kuantitatifnya ada umur, jabatan, lama pengalaman, respon dari pertanyaan tertutup. Langkah awalnya yaitu transkrip atau catatan tertulis dari sebuah percakapan atau video dan perluasan catatan. Yang kedua, kuesioner. Contoh kualitatifnya yaitu respon tertulis dari pertanyaan terbuka, respon mendalam dari pertanyaan lebih lanjut, dan opini langsung responden. Contoh kuantitatifnya yaitu pertanyaan tertutup yang dapat diukur seperti pilihan ganda, skala, angka penilaian. Untuk langkah awalnya, memeriksa kelengkapan data, membersihkan data dari kesalahan, serta memisahkan antara data terbuka dan tertutup untuk analisis selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu jenis data observasi. Contoh kualitatifnya, catatan perilaku, interaksi, atau aktivitas pengguna selama menggunakan sistem. Contoh kuantitatifnya yaitu jumlah pengguna yang terlibat, waktu yang dihabiskan untuk tugas tertentu, dan frekuensi tindakan tertentu. Untuk langkah awalnya, mengembangkan catatan observasi, menyinkronkan dengan rekaman video atau audio, serta menambahkan konteks tambahan dari hasil pengamatan. Selanjutnya, langkah awal menganalisis data. Setelah data dikumpulkan, perlu dilakukan proses awal pengelolaan sebelum analisis mendalam. Data bisa berasal dari yang pertama, wawancara, yaitu dengan catatan dan rekaman audio atau video harus ditranskrip dan diperluas. Yang kedua, kuesioner. Data perlu dibersihkan atau dipilih antara pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Dan yang ketiga, observasi, yaitu menggabungkan dari seluruh data yang telah dianalisis dan disinkronkan supaya rapi. Pada bagian subbab ini menjelaskan teknik dasar untuk menganalisis data numerik atau kuantitatif yang dikumpulkan dari studi interaksi, survei, atau data logs atau catatan data. Untuk memahami konsep ini, kita merujuk pada contoh-contoh praktis di mana data numerik digunakan untuk mengungkap pola perilaku atau membandingkan desain. Konsep inti atau konsep utama representasi grafis, yaitu data kuantitatif paling mudah diinterpretasikan ketika divisualisasikan, misalnya menggunakan grafik batang untuk membandingkan skor persepsi
seperti seberapa modern dua desain smartphone. Lalu ada pencatatan data atau data logs. Perangkat lunak dapat secara otomatis merekam setiap interaksi pengguna atau log data. Menganalisis log ini misalnya menghitung rata-rata gestur yang dibuat atau diterima, membantu mengidentifikasi pola interaksi yang luas. Lalu penggunaan statistik sederhana. Menggunakan nilai rata-rata atau min untuk meringkas data dan memplot data individu pada grafik memungkinkan analisis yang lebih rinci untuk melihat variasi di antara pengguna. Lalu kombinasi data. Data kuantitatif seringkali perlu diinterpretasikan dengan bantuan data observasi atau kualitatif untuk mendapatkan makna yang lebih dalam dari angka-angka tersebut. Di sini ada contoh kasus, yaitu label tombol. Sebuah tim pengembang aplikasi edukasi membuat tombol yang digunakan untuk mengakses materi pelajaran tambahan seperti video, kuis, dan lain-lain. Tim memiliki dua pilihan label untuk tombol tersebut. Ada opsi A, tombol berlabel materi tambahan, yang B berlabel perluas belajar. Mereka ingin tahu label mana yang lebih efektif. Mereka menguji kedua opsi tersebut pada dua kelompok siswa yang masing-masing berjumlah 10 orang atau total 20 siswa. Mereka mengumpulkan data kuantitatif sederhana berupa metrik kuantitatif, ada rata-rata klik dalam 1 jam sesi belajar. Di opsi A-nya 7 kali, di opsi B-nya 3 kali. Lalu yang kedua, persentase siswa yang langsung mengklik atau tanpa berhenti berpikir. Di opsi A-nya 80%, di opsi B-nya 40%. Analisis dan solusi penerapan simple quantitative analysis dengan CBL. 1. Langkah pertama, analisis data kuantitatif sederhana. Angka menunjukkan bahwa opsi A, yaitu materi tambahan, jauh lebih unggul. Rata-rata diklik lebih banyak, yaitu 7:3. Lebih banyak siswa yang mengklik tanpa ragu, yaitu 80% dibanding 40%. Yang langkah kedua, interpretasi dengan observasi atau case refinement. Angka kuantitatif menunjukkan apa yang terjadi. Opsi A lebih sering diklik. Untuk memahami mengapa, tim menerapkan prinsip CBL, yaitu melihat konteks dan data kualitatif atau observasi. Data observasi sederhana, tim mengamati bahwa ketika melihat opsi B, yaitu perluas belajar, beberapa siswa berhenti sejenak, mengerutkan dahi dan bergumam apa maksudnya ini, sebelum akhirnya mengabaikannya. Mereka bertanya-tanya apa maksudnya ini sebelum akhirnya mengabaikannya. Kesimpulan berdasarkan kasus, label yang menggunakan bahasa yang langsung, familiar, dan jelas seperti materi tambahan mengurangi beban kognitif atau pemikiran pengguna sehingga meningkatkan interaksi, yaitu kliknya tadi. Dan opsi B terlalu ambigu. Yang ketiga, kesimpulan keputusan akhir pelajaran dari kasus. Keputusannya memilih opsi A, materi tambahan, karena terbukti lebih efektif berdasarkan jumlah klik dan kejelasan. Lalu yang kedua, pelajaran dalam desain interaksi, kejelasan dan kemudahan dipahami yang menghasilkan klik tinggi dan keraguan rendah seringkali mengalahkan kreativitas seperti perluas belajar. Data kuantitatif sederhana memberikan bukti nyata untuk mendukung keputusan ini. Analisis kualitatif adalah data yang berupa kata, observasi, dan wawancara, atau biasa disebut analisis yang berupa narasi. Tujuan dari analisis ini adalah menemukan pola, tema, dan makna dari data yang bersifat deskriptif dan bukan angka. Yang pertama itu ada identifikasi pola atau tema. Ini adalah mengidentifikasi pola atau tema yang berulang untuk mencari kesamaan dalam jawaban
atau perilaku pengguna. Yang kedua itu mengategorikan data. Data itu bisa diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu, misalnya topik komentar, jenis pengguna yang memberi komentar, situasi atau konteks komentar. Nah, ini bertujuan agar peneliti dapat melihat hubungan antar kategori. Yang ketiga itu adalah menganalisis insiden kritis, yaitu menganalisis kejadian penting, bisa berupa insiden positif atau negatif yang sangat berpengaruh terhadap pengalaman pengguna. Nah, contoh kasusnya, misalnya ada sebuah tim UX sedang meneliti aplikasi layanan pesan makanan. Mereka melakukan wawancara terhadap 20 pengguna untuk memahami keluhan dan kepuasan dalam menggunakan aplikasi. Nah, dari hasil wawancara tersebut muncul pernyataan seperti pesanan saya sering terlambat. Lalu saya suka fitur pelacakan drivernya, lalu sulit menemukan menu promo, dan yang terakhir itu terkadang pembayaran gagal tapi saldo sudah terpotong. Nah, yang identifikasi tema berulang itu yaitu masalah pembayaran, masalah pengantaran, kenyamanan fitur pelacakan, dan kesulitan menemukan promo. Nah, untuk kategori data itu ada masalah teknik. Nah, teknik ini berisi pembayaran yang gagal, terus pesanan yang terlambat. Nah, untuk pengalaman positif itu fitur pelacakan, drivernya, dan notifikasi status pesanan. Nah, untuk masalah navigasi ini sulit untuk menemukan promo. Nah, untuk insiden kritis itu salah satu tadi responden gitu melaporkan kehilangan uang akibat sistem pembayaran gagal tapi tidak mendapatkan kompensasi apapun. Nah, ini adalah insiden kritis negatif yang menyoroti celah penting dalam sistem keuangan aplikasi. Solusi dan kesimpulan dari contoh studi kasus tersebut itu adalah yaitu memperbaiki sistem pembayaran agar transaksi otomatis dibatalkan jika gagal. Yang kedua itu menyediakan menu promo yang mudah diakses pengguna. Nah, yang ketiga itu solusinya adalah meningkatkan transparansi waktu pengantaran dengan estimasi secara real time. Nah, kesimpulannya adalah analisis kualitatif sederhana ini membantu tim memahami pengalaman dan emosi pengguna secara mendalam, bukan hanya angka statistik. Dengan menemukan tema berulang, insiden penting, itu desainer dapat mengambil keputusan berbasis data kualitatif untuk meningkatkan kenyamanan pengguna secara menyeluruh. Pada sebab tools to support data analis ini adalah alat untuk mendukung pengorganisasian dan manipulasi data, mencakup fasilitas untuk kategorisasi, analisis berbasis tema, dan analisis kuantitatif. Biasanya alat ini menyediakan fasilitas untuk mengaitkan label seperti kategori, tema, dan sebagainya dengan bagian-bagian data, mencari data berdasarkan kata kunci atau frasa, terus menyelidiki hubungan antara tema atau kategori yang berbeda, dan juga membantu mengembangkan skema coding lebih lanjut. Nah, tools itu, yang satu itu ada NVivo dan Atlas TI, itu untuk menganalisis data kualitatif yang berupa teks, gambar, audio, atau video. Ini bisa melakukan pencarian, pengkodean, dan membuat visualisasi hubungan antar tema. Nah, yang kedua itu ada SPSS. SPSS ini untuk analisis statistik kuantitatif seperti korelasi, regresi, dan distribusi. Nah, contoh kasus misalnya ada sebuah perusahaan digital di universitas ingin mengetahui bagaimana mahasiswa menggunakan portal e-book mereka. Mereka memasang sistem Google Analytics untuk mengumpulkan data kunjungan. Nah, data yang dikumpulkan itu berupa satu, jumlah kunjungan harian, kedua, lama waktu tiap sesi, dan ketiga, halaman yang paling sering dikunjungi. Dan yang terakhir itu area klik pada halaman utama itu menggunakan heat map. Nah, untuk NVivo dan Atlas TI ini dia mengkategorikan komentar pengguna dari survei terbuka, misalnya kayak halaman lambat dimuat gitu atau mudah menemukan buku. Nah, kalau untuk SPSS itu untuk menghitung rata-rata lama sesi, korelasi antara waktu kunjungan dan jenis perangkat. Nah, kalau heatmap sendiri ini adalah untuk memvisualisasikan bagian situs mana yang paling sering diklik atau sering diminati oleh pengguna gitu. Nah, solusinya untuk ini, solusi dan kesimpulan itu adalah, nah, area yang jarang diklik pada halaman utama itu
halaman utama dengan desain yang lebih menonjol. Mungkin di sini area yang sering diklik, desainnya lebih menonjol, seakan-akan membuat tertarik para pengguna. Yang kedua itu menu pencarian diperbesar karena terbukti paling sering digunakan, paling sering dicari-cari mungkin. Yang ketiga itu laman ebook dipercepat dengan pengoptimalan gambar dan chats. Nah, kesimpulannya adalah pengguna alat bantu analisis seperti NVivo, Atlas TI, dan SPSS ini mempercepat proses penemuan pola dari data besar dan meminimalkan kesalahan manusia. Nah, dengan visualisasi yang baik, peneliti dapat mengkomunikasikan hasil analisis dengan jelas dan menarik, membantu pengambilan keputusan, serta membuat perubahan yang tepat berdasarkan bukti nyata. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai theoretical frameworks. Jadi, theoretical frameworks atau kerangka teoritis bisa membantu memberi struktur dalam analisis data sehingga menghasilkan wawasan yang lebih mendalam daripada penggunaan teknik analisis secara sederhana. Pada bagian ini, contoh kerangka yang akan dibahas itu ada 3. Yang pertama ada grounded theory, yang kedua itu distributed cognition, dan yang ketiga adalah activity theory. Kerangka-kerangka teoritis ini sangat umum digunakan dalam interaction design, khususnya untuk menganalisis data dari observasi dan hasil wawancara. Yang pertama akan dibahas itu adalah grounded theory. Nah, kerangka teoritis ini merupakan pendekatan untuk mengembangkan teori secara langsung berdasarkan data empiris. Jadi, karena pengembangan teorinya itu berdasarkan data empiris, proses yang digunakan itu adalah proses bottom up, bukan berdasarkan teori yang sudah ada. Sedangkan tahapannya sendiri itu, yang pertama kita melakukan coding data, dilanjutkan dengan identifikasi kategori, lalu menyusun konsep, baru terakhir dibuat perumusan teorinya. Penerapan dari teori ini bisa berupa wawancara penggunaan aplikasi dan penggalian secara mendalam mengenai pengalaman yang dialami oleh target user tersebut. Contoh, apabila seorang user mengalami frustrasi karena kesulitan navigasi pada aplikasi yang dibangun, maka bisa dikembangkan sebuah teori tentang hubungan antara struktur navigasi dengan tingkat stres user apabila menggunakan kerangka teori ini dalam interaction design. Contoh real life examples-nya itu ada di questionnaire for game experience sama pengalaman pengguna terhadap performa aplikasi mobile. Yang kedua itu mengenai distributed cognition. Kerangka teoritis ini sedikit berbeda karena pendekatan kognitif yang diambil dalam penerapan teori ini berdasarkan adanya interaksi antara individu atau seorang user dengan lingkungannya. Sederhananya seperti penerapan navigasi aplikasi peta dan juga penggunaan kalkulator pada mobile device. Pendekatan kerangka teoritis ini membantu dalam menjelaskan bagaimana seorang user bisa berkoordinasi dengan teknologi yang sedang digunakan dan juga dengan orang lain. Dalam penerapan sistem ini mengingatkan bahwa sebuah aplikasi atau perangkat lunak tidak hanya dipakai oleh satu individu tertentu, tapi pasti ada hubungannya dengan konteks lingkungan bahkan konteks sosial. Yang ketiga, mengenai activity theory. Nah, kerangka teoritis ini melihat perilaku user sebagai aktivitas yang dipengaruhi oleh keterikatan antara subjek, objek, dan alat, yang ditambah dengan adanya aturan yang jelas, komunitas, serta work share atau pembagian kerja. Contohnya, turis yang kita jadikan sebagai subjek ingin mendapatkan tiket murah yang kita label sebagai objek melalui aplikasi pembelian tiket yang kita jadikan sebagai alat. Nah, dari aktivitas ini secara tidak langsung akan dipengaruhi oleh yang disebut sebagai high season atau aturan, dan juga turis lain yang mencari tiket yang serupa atau bisa juga disebut sebagai komunitas, dan hubungan kontrak antara penyedia jasa travel dan distributor tiket itu sendiri atau bisa disebut sebagai work share. Nah, kerangka teori ini juga salah satu yang penting karena teori ini membantu kita untuk memahami bahwa kegagalan desain tidak selalu dipengaruhi oleh yang namanya UI atau interface yang kurang memadai. Nah, tetapi juga bisa disebabkan oleh konteks aktivitas yang lebih luas. Jadi bisa jadi oleh pengaruh-pengaruh eksternal juga. Selanjutnya, mengenai presenting findings, tantangan setelah analisis data adalah penyajian hasil yang sesuai, di mana penyajian ini itu harus jelas,
menarik, dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Nah, audiens di sini tuh bisa user, bisa developer, manager, hingga stakeholder itu sendiri. Bentuk-bentuk penyajiannya itu bisa beragam. Yang pertama bisa dalam bentuk narasi, yang descriptive report, lalu bisa dalam bentuk grafik atau chart, selanjutnya bisa juga dalam bentuk tabel, dan terakhir bisa juga dalam bentuk infografis. Nah, presenting data. Untuk penjabaran data kuantitatif, umumnya dijelaskan dengan penggunaan data numerik dalam bentuk tabel dan grafis, bisa tabel pie atau tabel numerik. Utamanya, penjabaran data kuantitatif ini sendiri itu bertujuan agar pola yang ada pada user mudah untuk terlihat dan lebih transparan. Sedangkan, untuk penjabaran data kualitatif lebih condong ke arah wawancara mendalam kepada user yang biasanya dijabarkan dalam bentuk yang pertama itu bisa kutipan langsung user, dan yang kedua itu bisa storytelling dari user itu sendiri. Kesimpulan dan temuan. Dalam perangkuman insight dari user, ringkasan itu harus relevan dengan tujuan riset dan berkaitan dengan produk yang disuguhkan. Penyesuaian juga diperlukan dalam penentuan hasil dari temuan feedback user itu sendiri, di mana evaluasi dalam interaction design tidak bisa berhenti hanya sampai di pengumpulan data hasil survei saja, melainkan harus diolah lagi dengan kerangka teori yang tepat dan dijabarkan secara komunikatif agar dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dasar tersebut. Secara singkat, evaluasi yang baik dalam interaction design melibatkan kombinasi antara teori yang kuat, analisa yang tajam, dan presentasi hasil yang jelas serta meyakinkan. Dengan demikian, dapat dipastikan riset tidak hanya berhenti pada data, tapi benar-benar berkontribusi pada terciptanya desain interaktif yang baik, berguna, dan user-friendly tentunya. Nah, demikian penjabaran presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.